Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih bisa menyampaikan ilmu kepada teman-teman sekalian dalam rangka memenuhi tugas daripada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Seiring dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang taat, yang berhak menerima syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, yang terhormat kepada Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam UIN Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum mempresentasikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nolan Arbi dengan NPM 2021020214 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, adapun materi yang akan saya bahas yakni terkait kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama tentang prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok, dasar, dan landasan atau tumpuan dalam hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu sendiri, yakni diantaranya yang pertama meniadakan kesempitan dan kesukaran. Yang kedua, sedikit pembebanan. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan. Lalu adapun kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazhair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama kaidah asasiyah, yang mana berbentuk segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu hanya harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Dan kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Sedangkan yang kedua yakni kaidah ghairu asasiyah. Yang mana walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Dan yang pembahasan terakhir yakni tentang tujuan hukum Islam. Yang mana tujuan hukum Islam atau maqasid syariah terbagi menjadi 5. Yakni 1 untuk memelihara agama. Yang kedua untuk memelihara jiwa. Yang ketiga memelihara akal. Yang keempat memelihara kehormatan. Dan yang kelima, untuk memelihara harta kekayaan. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.